Kali ini saya akan bercerita kisah tentang nelayan muda yang gagah dan pemberani. Ia tinggal di pesisir pantai. Kehidupan sehari-harinya mencari ikan di laut. Ketika suatu hari pemuda itu berlayar mencari ikan di pantai selatan, ia mengalami hal aneh. Pemuda itu bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dari pertemuan itu kisah mereka dimulai. Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan, hiduplah seorang nelayan muda bernama Angga. Sehari-hari, Angga mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perahu kecil yang diwariskan dari almarhum ayahnya, Angga setia menantang gelombang demi menyambung hidup. Suatu pagi, Angga memutuskan berlayar lebih jauh dari biasanya. Ia ingin mencoba peruntungan di tengah lautan, meski desas-desus tentang misteri pantai selatan kerap terdengar di kalangan nelayan. Dengan doa di hati dan keberanian, Angga menantang arus. Saat di tengah laut, tiba-tiba suasana berubah. Langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti awan tipis. Angga merasa ada yang aneh, tetapi ia tetap melanjutkan aktivitasnya. Ia mulai menebarkan jala, dan tak lama kemudian, jala itu terasa sangat berat. Dengan penuh tenaga, Angga menarik jala itu ke atas perahunya. Betapa terkejutnya ia melihat ikan yang begitu banyak, jenis-jenis yang jarang ditemukan nelayan lain. Angga pulang ke desa dengan perahu yang penuh muatan. Ia disambut gembira oleh warga, yang heran bagaimana ia bisa mendapatkan hasil sebanyak itu. Keesokan harinya, Angga memutuskan untuk kembali ke tempat yang sama, berharap keberuntungan kembali berpihak padanya. Ajaibnya, ia kembali membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah. Namun, malam itu, Angga bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik berpakaian hijau. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Dengan senyuman lembut, ia berkata, "Angga, aku menyukai keberanian dan ketulusanmu. Berkah yang kau terima adalah tanda dari rasa sukaku. Tapi ingat, jaga kesopananmu di lautku." Setelah terbangun, Angga merasa mimpi itu begitu nyata. Ia menjadi lebih berhati-hati dan selalu mengucapkan doa sebelum berlayar. Hasil tangkapannya terus melimpah, membuat hidupnya berubah. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak sombong. Hingga kini, Angga selalu mengingat pesan Nyi Roro Kidul. Setiap kali ia berlayar, ia selalu menghormati laut, menjaga perilakunya, dan berbagi rezekinya dengan sesama. Meskipun tak pernah lagi bermimpi tentang Sang Ratu Laut Selatan, Angga tahu bahwa keberkahan yang ia terima adalah bukti kebaikan hati Sang Penguasa Pantai Selatan. Seiring waktu, Angga semakin dikenal sebagai nelayan yang selalu membawa pulang hasil tangkapan melimpah. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan tetap bersikap rendah hati. Ia meyakini bahwa keberkahan yang ia dapatkan adalah berkat dari Nyi Roro Kidul, Sang Penguasa Laut Selatan. Setiap kali Angga berlayar, ia selalu merasa ada sesuatu yang menjaga dan melindunginya. Saat angin kencang atau ombak besar datang, perahunya seolah selalu diarahkan ke jalur yang aman. Bahkan, ketika perahunya bocor akibat tertabrak karang, tiba-tiba air laut di sekelilingnya menjadi tenang, memberi waktu bagi Angga untuk memperbaiki perahunya. Suatu hari, Angga menghadapi cobaan besar. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk ketika ia berada di tengah laut. Angin berhembus kencang, ombak bergulung-gulung, dan hujan turun begitu deras. Perahu kecilnya terombang-ambing di tengah badai. Dalam ketakutannya, Angga berdoa dengan sepenuh hati, memohon perlindungan kepada Sang Pencipta dan kepada Nyi Roro Kidul. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, muncul sinar hijau lembut yang menerangi sekelilingnya. Sosok wanita berbalut kain hijau dengan senyuman lembut tampak berdiri di atas air. Angga mengenali sosok itu, Nyi Roro Kidul. "Angga, jangan takut, aku ada di sini untuk melindungimu," katanya dengan suara yang menenangkan. Dengan satu gerakan tangannya, badai yang mengamuk perlahan mereda.
Ombak yang tadinya bergelombang tinggi menjadi tenang, dan langit kembali cerah. Angga hanya bisa terdiam, hatinya penuh rasa syukur dan hormat. Setelah kejadian itu, ia semakin yakin bahwa Nyai Roro Kidul selalu menjaganya. Tak hanya itu, keberuntungan Angga terus bertambah. Ia sering menemukan tempat-tempat baru yang kaya ikan, seolah-olah ada yang memberinya petunjuk. Setiap kali ia menghadapi kesulitan, entah bagaimana solusinya selalu muncul. Warga desa mulai melihat Angga sebagai sosok istimewa, meskipun ia tak pernah menyombongkan diri. Namun, di balik semua keberkahan itu, Angga selalu ingat untuk menjaga sopan santun di laut. Ia tak pernah serakah, hanya mengambil ikan secukupnya, dan selalu memberi sebagian hasil tangkapannya kepada mereka yang membutuhkan. Ia juga mengajarkan para nelayan lain untuk menghormati laut, menjaga kebersihan, dan berdoa sebelum berlayar. Nyai Roro Kidul terus memantau Angga dari kejauhan. Sang Ratu Laut Selatan merasa kagum dengan sikap tulus pemuda itu. Ia berjanji dalam hatinya untuk selalu melindungi Angga dan menjaganya dari mara bahaya. Hingga hari ini, nama Angga dikenang sebagai nelayan yang diberkahi oleh sang penguasa pantai selatan, sosok yang hidupnya penuh dengan keajaiban dan pelajaran tentang kebaikan hati serta penghormatan pada alam. Malam itu, setelah seharian berlayar dan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, Angga kembali ke gubuk kecilnya di tepi pantai. Setelah makan malam sederhana dan mengucap syukur, ia tertidur pulas. Namun, malam itu bukan malam biasa. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu dengan sosok Nyai Roro Kidul. Angga berada di sebuah istana megah di bawah laut. Dindingnya berkilauan seperti mutiara, dan air di sekitarnya jernih seperti kristal. Di tengah aula besar, berdiri Nyai Roro Kidul, mengenakan pakaian hijau berhiaskan emas yang berkilauan. Wajahnya memancarkan keanggunan dan keteduhan. "Angga," kata Nyai Roro Kidul dengan suara lembut, "kau telah menjadi orang yang spesial bagiku. Ketulusanmu, keberanianmu, dan sikapmu yang menghormati laut telah membuatku tergerak." Angga hanya bisa terdiam, merasa dirinya kecil di hadapan sosok sebesar Nyai Roro Kidul. "Hamba tidak mengerti, Gusti. Mengapa Gusti sudi memperhatikan hamba?" tanyanya dengan penuh rasa hormat. Nyai Roro Kidul tersenyum. "Aku telah mengawasimu sejak pertama kali kau berlayar di perairanku. Sikapmu berbeda dari nelayan lainnya. Kau tidak serakah, selalu berbagi, dan menjaga sopan santun. Hati yang murni seperti itulah yang membuatku terpesona." Angga menunduk, bingung harus berkata apa. "Hamba hanya mencoba menjadi manusia yang baik, Gusti," jawabnya pelan. "Aku tahu, Angga, dan itulah yang membuatku semakin yakin. Aku menyayangimu, Angga, bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai seorang wanita yang melihatmu dengan hati. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, menjaga dan melindungimu," ucapnya tulus. Angga tertegun. Kata-kata itu seperti angin lembut yang menyentuh hatinya. Namun, ia juga merasa tak layak menerima perasaan sebesar itu dari sosok sebesar Nyai Roro Kidul. "Gusti, hamba hanyalah manusia biasa, seorang nelayan kecil. Hamba tidak pantas menerima kasih dari seorang ratu seperti Gusti," katanya dengan jujur. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut. "Hati tidak memilih berdasarkan pangkat atau kedudukan, Angga. Aku tidak memintamu untuk menjadi seseorang yang berbeda. Aku hanya ingin kau tetap seperti dirimu, dan izinkan aku menjaga serta melindungimu." Angga hanya bisa mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa lagi. Nyai Roro Kidul lalu melanjutkan, "Namun ingat, hubungan kita harus tetap tersembunyi. Dunia manusia dan dunia laut memiliki batas yang tidak bisa dilanggar. Aku akan selalu ada di sisimu, tapi tidak bisa bersamamu secara penuh. Jika kau setuju, maka ikatan kita akan menjadi abadi." Dengan hati yang penuh rasa syukur, Angga menjawab, "Hamba memahami, Gusti. Hamba hanya bisa berjanji untuk selalu menghormati laut dan menjaga amanah Gusti." Nyai Roro Kidul tersenyum bahagia mendengar jawaban itu. Perlahan,
Sosoknya memudar, dan Angga terbangun dari mimpinya. Meski hanya sebuah mimpi, hatinya terasa hangat, seolah cinta dan keberkahan dari Nyi Roro Kidul benar-benar menyelimuti hidupnya. Sejak malam itu, hubungan Angga dengan Laut Selatan semakin erat. Setiap kali ia berlayar, ia merasa ada kekuatan yang selalu melindunginya. Ia tahu, di balik setiap hembusan angin dan ombak yang tenang, ada cinta dan perhatian dari Sang Ratu Laut Selatan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Angga sebagai nelayan tetap berjalan seperti biasa, meski keberuntungan seolah selalu menyertainya. Setiap kali ia berlayar ke Laut Selatan, hasil tangkapannya selalu melimpah. Angga yakin bahwa Nyi Roro Kidul selalu menjaga dan membantunya, meskipun ia jarang melihat tanda-tanda kehadirannya. Namun, suatu hari, ketika Angga memutuskan untuk pergi lebih jauh dari biasanya ke tengah lautan, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Saat itu, cuaca di pantai selatan tampak tenang, tetapi begitu ia sampai di perairan yang lebih dalam, langit perlahan berubah. Angin bertiup lembut, tetapi ada sesuatu yang aneh. Permukaan laut mulai berkilauan seperti permata, meskipun tidak ada sinar matahari yang menyentuhnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Angga melihat riak air yang bergerak mendekat, seolah ada sesuatu yang besar tengah berenang ke arahnya. Ia bersiap dengan jala di tangannya, tetapi langkahnya terhenti ketika sebuah sosok muncul di permukaan air. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Ia mengenakan pakaian hijau berhiaskan emas, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya memancarkan kecantikan yang tak tertandingi. Angga tertegun, tidak percaya bahwa sang penguasa Laut Selatan benar-benar menampakkan diri di hadapannya. "Angga," panggilnya dengan suara lembut, "aku datang untuk memastikan kau baik-baik saja. Perairan ini tidak selalu aman, tapi kau selalu menunjukkan keberanian dan ketulusan yang membuatku ingin melindungimu." Angga menundukkan kepala, merasa dirinya kecil di hadapan sang ratu. "Gusti, mengapa Gusti berkenan datang langsung? Hamba merasa tidak layak menerima perhatian sebesar ini," ucapnya dengan hormat. Nyi Roro Kidul tersenyum, "Karena kau adalah seseorang yang istimewa bagiku, Angga. Kau telah menjaga lautku dengan sikapmu yang penuh hormat. Dan aku ingin memastikan kau tahu bahwa aku akan selalu ada untuk melindungimu." Saat itu, ombak di sekitar perahu Angga mulai tenang, seolah memberi ruang kepada mereka untuk berbicara. "Hari ini, aku ingin memberimu hadiah," lanjut Nyi Roro Kidul. Dengan satu gerakan tangannya, permukaan laut di sekitar perahu Angga berkilau, dan tiba-tiba ikan-ikan dari berbagai jenis melompat masuk ke dalam perahu. Dalam sekejap, perahu Angga penuh dengan ikan segar. Angga hanya bisa terdiam, hatinya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Gusti. Hamba tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan Gusti. Yang kuinginkan hanyalah kau tetap menjadi dirimu, Angga," jawab Nyi Roro Kidul. "Jaga laut ini, perlakukan alam dengan baik, dan jangan pernah melupakan asal-usulmu." Setelah berkata demikian, sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar, kembali menyatu dengan laut. Namun, Angga merasa keberadaannya tetap ada, menyelimuti perahunya dengan rasa aman. Sejak hari itu, hubungan Angga dengan laut semakin erat. Ia menjadi nelayan yang dihormati di desanya, bukan hanya karena hasil tangkapannya yang melimpah, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menjaga laut. Ia sering mengingatkan nelayan lain untuk tidak serakah dan selalu menghormati lautan. Dan setiap kali Angga berlayar, ia tahu, jauh di dasar laut, Nyi Roro Kidul selalu mengawasinya, menjaga keselamatannya, dan memberikan berkah yang tak terhingga. Angga merasa hidupnya tidak hanya diberkahi dengan rezeki, tetapi juga dengan cinta dan perhatian dari sang penguasa pantai selatan.